Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 2121242 dari kelas Ilmu Pendidikan B. Saya akan memaparkan materi tentang UU nomor 20 tahun 2003 dan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pertama yang kita bahas adalah pendidikan. Pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi di atas, ditemukan bahwa ada 3 pokok pikiran utama yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada usaha sadar dan terencana, yang kedua yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan yang ketiga yaitu memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk agama, bangsa, dan negara. Yang kedua ada fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah diatur di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam UU tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional adalah lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai di dalam negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. Kemudian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan diupayakan berawal dari manusia yang apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan itu tidak lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemampuan, dan berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Dari implikasi pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan atau mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas, sosialitas, dan keberkebudayaan secara menyeluruh dan berintegrasi. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemampuan dan kemajuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, pendidikan diharapkan mampu mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, agama, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan secara tepat dan benar, sehingga dapat membawa kemajuan individu, masyarakat, dan negara guna menciptakan pembangunan nasional. Kemudian ada visi dan misi dari pendidikan nasional. Visi dari sistem pendidikan nasional yang pertama yaitu ada pendidikan nasional itu mempunyai visi itu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia
berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kemudian ada misi dari sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Yang kelima yaitu memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Proses pengimplementasian ini aktor utamanya adalah pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikannya. Masih sering ditemui di lembaga-lembaga yang menyalahi aturan prosedurnya. Tapi sebagian besar, terutama di kota-kota besar, lembaga pendidikan sudah mampu menyajikan praktek pendidikan yang secara prosedural sudah sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. Kegiatan prosedural yang baik ternyata tidak semata-mata menentukan bahwa kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Hal ini dikarenakan karena kegiatan dari prosedural tersebut yang dilaksanakan seringkali kehilangan esensi utamanya, yaitu orientasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebanyakan dari lembaga-lembaga pendidikan dan tenaga pengajarnya selalu terfokus untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang memenuhi standar tahapan prosedur, sehingga dalam kegiatannya terkesan hanya sebatas untuk memenuhi kewajiban lembaga pendidikan untuk memberikan pendidikan yang diberhaki oleh anak bangsa. Padahal dari tujuan pendidikan tersebut itu yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga jika hal ini tidak didasari oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada, kegiatan pendidikan tidak lebih dari formalitas semata dengan output lulusan-lulusan yang memiliki gelar dan ijazah namun tidak memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuannya. Kemudian dalam praktiknya, tenaga pendidik juga terlalu mementingkan aspek kognitif dari para peserta didik. Hal ini terbukti dari banyaknya tahap-tahapan ujian tertulis yang harus dilewati oleh peserta didik sebagai bukti bahwa peserta didik itu yang bersangkutan telah menguasai pengajaran yang diajarkan, sehingga wajar saja kalau tenaga pendidik baru dianggap sukses jika mampu membuat peserta didik yang diajarkannya itu melewati ujian-ujian tertulis dengan nilai akademik yang bagus. Akhirnya dari pola perilaku yang terbentuk di kalangan peserta didik pun adalah bagaimana dirinya mampu mendapatkan nilai yang bagus, tidak peduli apakah dirinya itu memahami dari ilmu yang telah diajarkan oleh tenaga pendidik tersebut. Kemudian ada pengertian UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ada pengertian Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 adalah sebuah legalitas formal yang menjamin perlindungan hukum bagi para guru untuk dapat bekerja secara aman, kreatif, profesional, dan menyenangkan, serta merupakan pengakuan guru sebagai profesi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Di dalam implementasian Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 telah menjadikan guru sebagai sebuah jabatan profesional yang menjadikan guru mempunyai tugas dan kewajiban tertentu sehingga perlu diperhatikan kesejahteraannya dalam arti luas meliputi yaitu ada gaji, tunjangan, rasa aman dalam menjalankan tugasnya. Kesejahteraan tersebut diperoleh melalui
kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi guru. Disebutkan bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Dengan demikian, jelaslah bahwa guru harus memenuhi kualifikasi akademik yaitu S1 atau D atau akta 4 baik guru yang mengajar di TK atau RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan lainnya. Kemudian ada tujuan pembuatan undang-undang guru dan dosen. Tujuannya yang pertama ada mengangkat harkat dan citra dan martabat guru. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab profesi guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, dan manajer pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemberdayaan dan penyalahgunaan profesi guru. Yang keempat, memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan dan hasil pendidikan. Yang keenam, mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap guru. Kemudian ada implementasi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen UU nomor 14 tahun 2005. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi adalah pertama, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kualifikasi akademik sebagai dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Yang ketiga, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 1 yang diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Yang keenam, ada sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Sekian pemaparan materi mengenai UU nomor 20 tahun 2003 dan UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.